Seseorang yang suka bermain politik di kantor adalah orang yang memiliki tendensi kabur dengan menyelesaikan masalah dengan human approach atau ABS, asal Bapak senang. Terus masalahnya gimana? Disembunyiin aja. Nggak kemana-mana dan berharap yang bersangkutan itu lupa. Saat ditanyain bos, kita seringkali ada tendensi untuk menjadi problem solver saat itu juga, agar tidak terlihat bodoh atau lemah. Karena tidak jarang kita terjebak dalam asumsi kita yang seringkali salah. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu buku favorit saya, yaitu Problem Solving 101 yang ditulis oleh Ken Watanabe. Jika disuruh memilih satu buku untuk melatih critical thinking untuk pemula, saya rasa tidak ada yang lebih baik dari buku yang ditulis oleh Ken Watanabe ini. Buku ini sebenarnya ditulis untuk anak SD di Jepang, untuk melatih mereka dalam menggunakan critical thinking-nya. Tapi, kenyataannya buku ini banyak diminati oleh orang dewasa. Tercatat buku ini terjual sekitar 370.000 eksemplar selama 6 bulan. Dan menurut saya, dalam era 4.0 ini, critical thinking adalah salah satu skill yang paling mahal. Karena kemampuan ini tidak hanya bisa membuka opportunity yang baru, tapi juga menghindarkan dari keputusan yang salah. Contoh critical thinking paling umum dan jarang disadari adalah kemampuan membaca pattern dari sebuah pasar. Kenapa misalnya penjualan barang itu laku di bulan-bulan tertentu, atau bisa memprediksi tren penjualan 2-3 bulan ke depan dengan cara melihat historical data atau benchmark di tempat lain. Dan menurut pendapat unpopular saya, seseorang yang suka bermain politik di kantor adalah orang yang memiliki tendensi tidak memiliki kemampuan critical thinking dalam melihat suatu masalah, sehingga dia memilih kabur dengan menyelesaikan masalah dengan human approach atau ABS, asal Bapak senang. Terus masalahnya gimana? Disembunyiin aja. Nggak kemana-mana dan berharap yang bersangkutan itu lupa. Baik, kembali ke buku ini. Bagaimana caranya untuk melatih critical thinking? Mindset-nya dibenerin dulu. Ada 3 fondasi pokok dalam cara berpikir. Pertama adalah, jangan jump to conclusion dan mencoba menyelesaikan masalah saat itu juga. Breakdown masalah itu terlebih dahulu. Kedua, kumpulkan semua data untuk menganalisa semua penyebab dan potensi solusinya. Dan yang terakhir, ketiga, merumuskan hipotesa dan mengujinya untuk menemukan solusi mana yang berhasil. Kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menyelesaikan dengan membreakdown masalah tersebut. Katakanlah kamu punya bisnis makanan online dan kamu merasa penjualannya sepi. Terus apa yang harus dilakukan? Mayoritas orang akan memilih untuk mempromosikan secara besar-besaran. Tapi tunggu dulu, apakah traffic masalahnya? Belum tentu. Step back dikit, cari tahu dulu akar masalahnya. Watanabe merekomendasikan menggunakan decision tree. Jadi di list dulu tuh, bisa jadi karena 1, memang trafficnya, atau 2, orang yang pernah beli nggak beli lagi, atau 3, ternyata yang nanya itu sudah banyak tapi yang convert untuk jadi beli ternyata sedikit. Dari semua list potensi masalah itu, kamu bisa mengeliminasi masalah apa yang tidak relevan, agar tidak terlalu too much information. Kemudian kedua, pastikan kamu menganalisa semua akar masalahnya. Setelah menginventaris masalah yang ada, lakukan validasi atau verifikasi. Di buku ini memang tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana memvalidasi masalah yang ada, tapi menurut pengalaman saya, lakukan riset pasar dengan cara wawancara beberapa orang untuk mengetahui keinginan user sesungguhnya. Karena tidak jarang kita terjebak dalam asumsi kita yang seringkali salah. Ini cukup dimaklumi karena sebagai yang memiliki bisnis pasti ada idealisme di situ yang bisa membuat decision-nya itu bias. Dan terakhir, setelah menemukan solusi, rumuskan beberapa hipotesa, lalu uji satu per satu. Setelah mengetahui masalah yang ada, lakukan brainstorming, potensi solusinya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi ingat, tidak ada jaminan keberhasilan 100% setelah kita telah berhasil mengidentifikasi masalah dengan benar dan membuat solusinya, maka solusi itu perlu diuji lagi. Sebagai contoh, masalah penjualan makanan yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya banyak orang yang tanya makanan itu ke kamu gitu, tapi ternyata sedikit yang beli gitu. Setelah kamu tanya ke user kamu, mereka bilang harganya kemahalan, maka kamu bisa melakukan benchmark harga dengan makanan sejenis. Apakah harga kamu itu lebih mahal atau enggak sih gitu. Maka tidak ada, kalau misalnya harganya itu tidak lebih mahal, maka tidak ada alasan untuk menurunkan harga.
Itu sebabnya kita harus menganggap pilihan atau solusi itu sebagai hipotesa yang bisa di-challenge siapa aja, dan tentu saja saat di-challenge jangan take personally, dan lakukan iterasi lagi hingga menemukan solusi yang tepat. Kapanpun kita menghadapi masalah yang rumit, maka kumpulkan sebanyak-banyaknya data, renungkan dan validasi informasi yang terkumpul, dan tentukan solusinya dengan pendekatan seperti ini. At least menurut pengalaman saya, semua masalah rumit itu pasti ada jalan keluarnya. Tinggal sabar mengumpulkan data, merumuskan solusi bersama, dan lakukan validasi. Sedikit bonus dari pengalaman saya. Saat ditanyain bos, kita itu seringkali ada tendensi untuk menjadi problem solver saat itu juga, agar tidak terlihat bodoh atau lemah. Padahal bisa jadi solusi yang kita berikan secara mendadak bisa mengarahkan ke keputusan yang salah. Sehingga lebih baik saat ada masalah rumit dan belum ada jawabannya, tunda dan minta waktu untuk memberikan jawaban yang tepat. Kalau saya biasanya bilang noted gitu, will assess, karena gak semuanya ada jawabannya pada saat itu juga. Jadi bagaimana kamu siap memecahkan masalah dengan metode tadi? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Thanks for watching. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao, bye.